Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Kembali lagi bersama saya Harjoyo, dosen Prodi Administrasi Perkantoran D3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang, yang akan menemani teman-teman sekalian dalam mempelajari materi manajemen perkantoran berkaitan dengan formulir. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah pengertian formulir, macam-macam formulir, desain formulir, dan prosedur formulir. Materi ini akan disajikan sampai 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Dalam aktivitas kita sehari-hari, kita terbiasa menggunakan dan memanfaatkan formulir dalam bentuk yang bermacam-macam. Namun, sebenarnya apa sih yang disebut dengan formulir? Jenis atau macamnya seperti apa saja? Serta desain dan prosedur penanganan formulir itu seperti apa? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ikutilah program ini sampai akhir. Produk pertama dari pekerjaan kantor adalah formulir. Yang dimaksud dengan formulir adalah helai kertas, tipis atau tebal, kecil atau besar, yang dicetak dan dipergunakan untuk mengumpulkan atau meneruskan atau merekam informasi. Kata formulir berasal dari bahasa Belanda formulier, yang artinya adalah sebuah kertas yang berisi beberapa pertanyaan formal yang harus diisi. Dalam arti sempit, formulir dapat diartikan sebagai bukti transaksi atau sering disebut juga dengan dokumen. Sedangkan formulir dalam arti luas adalah secarik yang telah diatur formatnya sedemikian rupa untuk diisi sesuai dengan kebutuhan tertentu. Di samping itu, formulir juga mempunyai informasi yang tercetak, misalnya nomor urut, nama formulir tersebut, contohnya faktor penjualan atau faktur penjualan. Formulir adalah surat permintaan pengumpulan atau penerusan informasi atau surat permohonan yang diseragamkan. Formulir dapat dikatakan secarik kertas yang memiliki ruang atau diisi dengan data penting tertentu. Sebenarnya formulir itu pada asalnya merupakan suatu surat permintaan kepada orang-orang tertentu. Pengertian formulir menurut para ahli, menurut Rama dan Jones, formulir adalah dokumen terpola yang berisi file kosong yang dapat diisi penggunaan dengan data. Menurut Puspitawati, formulir dapat didefinisikan sebagai secarik kertas atau media yang memiliki ruang untuk diisi dengan berbagai informasi sebagai dasar pencatatan transaksi atau aktivitas ekonomi suatu unit organisasi. Ada dua macam formulir kantor. Yang pertama adalah formulir intern. Adalah formulir yang digunakan di dalam lingkungan sebuah kantor antara para pengawas, pegawai, dan wakil-wakil sebuah perkantoran. Contohnya adalah data mengenai penjualan, keterangan mengenai hasil pekerjaan pegawai. Kemudian yang kedua, formulir ekstern adalah formulir yang digunakan dalam lingkungan kantor, yang mana formulir tersebut dikirimkan kepada para pelanggan-pelanggan. Contoh formulir ini antara lain faktur-faktur dan memo-memo kredit. Formulir merupakan bahan dasar sebagai alat untuk mencapai tujuan khusus suatu perusahaan. Di antaranya, yang pertama, mengurangi kesibukan mengutip atau menyalin kembali keterangan yang sama atau berulang-ulang. Hal ini penting guna menghemat waktu kerja dan menghindarkan kelelahan serta kebosanan kerja. Yang kedua, mengadakan keseragaman atau pembakuan kerja. Yang ketiga, mempermudah dalam mengklasifikasikan data, mempermudah tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja. Yang keempat, sebagai alat pemberian instruksi.
Dan berikutnya adalah sebagai alat perencanaan, karena di formulir terdapat data kuantitatif dan kualitatif. Dan yang keenam, sebagai alat pengawasan dan evaluasi. Secara umum, tujuan penggunaan formulir adalah untuk pengendalian operasional agar tercapai efisiensi dalam perusahaan. Sedangkan secara khusus, tujuan penggunaan formulir adalah sebagai berikut. Yang pertama, formulir akan mempermudah dan mempercepat kelancaran kerja. Yang kedua, formulir menghindari adanya pengulangan agar hemat waktu. Yang ketiga, formulir menegaskan informasi yang dikehendaki. Yang keempat, formulir juga memungkinkan dicapainya keseragaman. Yang kelima, formulir akan mempermudah dalam pengarsipan. Berikutnya adalah yang keenam, formulir akan menimbulkan image profesional. Kita lanjut pada memahami dan membuat prosedur formulir. Desain formulir internal pertimbangannya lebih pada efisiensi serta segi ekonomis. Sedangkan formulir eksternal pertimbangannya pada tujuan tambahan, misalnya promosi, image perusahaan, dan lain-lain. Setara pertimbangan fungsional biasanya lebih pada pertimbangan pengendalian biaya serta efisiensi, yaitu pertama tujuan, kedua cara formulir digunakan, yang ketiga jumlah salinan yang diperlukan. Pertimbangan fisik seperti penampilan formulir harus memperhatikan. Yang pertama, jenis kertas apa yang akan digunakan. Kemudian yang kedua, jenis tinta. Yang ketiga, cetakannya. Yang keempat, ukuran. Yang kelima, font. Dan yang terakhir adalah warna. Sedangkan prinsip desain formulir, sebelum membuat desain formulir, beberapa hal yang harus dilakukan adalah yang pertama, menetapkan tujuan formulir. Yang kedua, tentukan informasi tetap serta informasi variabel yang perlu dimasukkan. Yang ketiga, buatlah analisis identifikasi formulir. Yang keempat, sediakan ruang yang cukup untuk data. Dan yang kelima, bentuk formulir. Asas-asas di dalam mengarang atau merencanakan suatu formulir adalah sebagai berikut. Pertama, rumuskanlah secara tegas apa yang menjamin maksud atau tujuan dari formulir yang hendak ditetapkan. Yang kedua, buatlah desain dari formulir sesederhana mungkin. Jangan sampai sukar dimengerti orang atau pegawai yang bersangkutan. Yang ketiga, setiap formulir harus diberi nama dan nomor tertentu. Yang keempat, setiap formulir harus mempunyai ukuran tertentu menurut kebutuhan penggunaan dan penyimpanan. Yang kelima, setiap formulir harus dicetak dengan tipe huruf yang jelas dan seragam. Yang keenam, janganlah mempergunakan garis-garis atau titik-titik di ruang-ruang yang harus diisi bila mana tidak betul-betul perlu, terutama formulir-formulir yang harus diisi dengan mesin ketik. Berikutnya, yang ketujuh adalah janganlah mempergunakan huruf-huruf cetakan berwarna. Yang kedelapan, jikalau formulir harus berlubang atau diperforasi, harus betul-betul diperhitungkan dengan kebutuhannya baik jangka panjang maupun jangka pendek. Kita lanjut pada pengendalian formulir. Yang dimaksud pengendalian formulir adalah aktivitas-aktivitas teratur dan kontinu untuk pertama, mencegah jangan sampai ada formulir-formulir yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang kedua, mencegah jangan sampai ada formulir-formulir yang diubah tanpa persetujuan sebelumnya. Yang ketiga, mencegah jangan sampai ada formulir baru tanpa diketahui pimpinan. Yang keempat, mencegah jangan sampai ada perubahan-perubahan pada rutin pekerjaan kantor tanpa diketahui atau disetujui oleh pimpinan. Oleh karena itu, pekerjaan tata usaha atau kantor hanya dapat berjalan baik, lancar, dan efisien. Langkah-langkah untuk mengembangkan formulir kontrol adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan pejabat sentral yang berwenang dan bertanggung jawab atas formulir yang beredar. Misalnya office manager sendiri atau kepala bagian planning. Yang kedua, kepada semua pejabat diinstruksikan untuk tidak mengadakan perubahan apapun pada formulir-formulir yang berlaku atau mengadakan formulir baru tanpa melalui pejabat sentral tersebut. Keputusan akhir tetap pada pimpinan tertinggi.
Formulir kontrol tidak hanya mencakup pencetakannya, ya, melainkan juga penggunaannya. Yang ketiga, formulir supervisor itu mempelajari, mengecek, menganalisis, dan sebagainya. Semua formulir yang diusulkan, yang sedang berlaku, apakah memenuhi syarat-syarat teknis yang menyangkut ukuran, tingkatan, mutu kertas, tebal, berat, garis, dan huruf. Untuk memastikan teman-teman mahasiswa sudah memahami materi yang saya sampaikan tadi, saya ingin mengetahui pendapatnya. Formulir apa saja yang sering digunakan dalam kegiatan bisnis perusahaan trading? Saya tunggu jawaban teman-teman, tetap semangat. Setelah teman-teman mahasiswa menyimak materi formulir yang saya sampaikan tadi, dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, formulir adalah helai kertas, tipis atau tebal, kecil atau besar, yang dicetak dan dipergunakan untuk mengumpulkan atau meneruskan dan menyampaikan atau merekam. Yang kedua, pengertian formulir terbagi dua jenis, yaitu dalam artian sempit dan luas. Dalam artian sempit, formulir dapat diartikan sebagai bukti transaksi atau sering disebut juga dengan dokumen. Sedangkan dalam artian luas, formulir adalah syarik yang telah diatur formatnya sedemikian rupa untuk diisi sesuai dengan kebutuhan tertentu. Yang ketiga, formulir kantor terdiri dari dua jenis, yaitu formulir intern dan ekstern. Yang dimaksud formulir intern adalah formulir yang digunakan di dalam lingkungan sebuah kantor antara pengawas, pegawai, dan wakil-wakil sebuah perkantoran, contohnya data penjualan dan kinerja karyawan. Untuk formulir ekstern, formulir yang digunakan dalam lingkungan kantor yang mana formulir tersebut dikirimkan kepada para langganan-langganan. Contoh formulir ini antara lain faktur-faktur dan memo-memo kredit. Secara umum, tujuan penggunaan formulir adalah untuk pengendalian operasional agar tercapai efisiensi dalam perusahaan. Sedangkan secara khusus, tujuan penggunaan formulir adalah sebagai berikut. Yang pertama, formulir akan mempermudah dan mempercepat kelancaran kinerja. Yang kedua, formulir menghindari adanya pengulangan agar hemat waktu. Yang ketiga, formulir menegaskan informasi yang dikehendaki. Berikutnya yang keempat, formulir juga memungkinkan dicapainya keseragaman. Nomor 5, formulir akan mempermudah dalam pengarsipan. Yang keenam, formulir akan menimbulkan image profesional. Kemudian pertimbangan fisik penampilan formulir antara lain, yang pertama itu jenis kertas yang kita gunakan, yang kedua jenis tinta, yang ketiga cetakan, yang keempat ukuran, yang kelima font, dan yang keenam adalah warna. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya Harjoyo undur diri. Sampai ketemu kembali di lain kesempatan. Vokasi bisa, vokasi hebat. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.